semuanya, balik lagi di Salam Kata, jalan-jalan bareng Kariska dan Ataya. Nah, jadi kali ini kita ada di Sangiran Klaster Ngebu, yang lokasinya ada di Dusun Ngebu, Desa Pukuran, Kecamatan Kalijambe, Sragen, Jawa Tengah. Nah, kalau mau tahu keseruannya, yuk ikutin kita. Beginilah tampilan gerbang utama Sangiran Klaster Ngebu, salah satu pintu masuk menuju kawasan warisan dunia yang terletak di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Tempat ini dikenal sebagai lokasi penting penelitian manusia purba yang telah diakui oleh UNESCO sebagai situs bersejarah dunia. Dari sinilah perjalanan menuju Museum Sangiran Klaster Ngebu dimulai, tempat belajar sejarah yang dikemas secara menarik serta inovatif. Nah, kita akhirnya sampai di ruang yang pertama, yaitu ruang diorama. Memasuki ruang diorama, kita seolah diajak mundur ke masa ketika fosil-fosil penting Sangiran pertama kali ditemukan. Miniatur khusus, rapi, menggambarkan para peneliti dan warga lokal bekerja sama menggali tanah, membersihkan temuan, hingga meneliti setiap fragmen tulang dengan penuh ketelitian. Semua proses itu dilakukan divisualisasikan dalam skala kecil namun detail, menunjukkan bagaimana sebuah fosil sederhana bisa berubah menjadi petunjuk besar tentang kehidupan manusia purba. Diorama inilah yang menjadi jendela kecil memperlihatkan program warga Sangiran mengungkap cerita panjang perjalanan evolusi manusia. Setelah dari ruangan diorama tadi, akhirnya kita sampai ke ruang pamer yang pertama. Di ruangan pamer yang pertama ini, kita dapat membaca sebuah komik tentang bagaimana Eugene Debus menemukan Homo erectus. Nah, di sini juga ada sebuah komputer yang jika kita sentuh dapat memunculkan sebuah informasi tentang penemu-penemu fosil-fosil yang ada di Museum Sangiran ini, teman-teman. Di sini juga menjelaskan bagaimana para arkeolog menemukan berbagai fosil itu dari Museum Sangiran. Selanjutnya di ruang pamer 2 kita juga diperlihatkan bagaimana masyarakat dahulu memaknai fosil. Salah satu informasinya adalah kepercayaan tentang Liung Fei. Dalam tradisi pengobatan Tionghoa, fosil sering dianggap sebagai tulang naga atau gigi naga yang dipercaya memiliki kekuatan penyembuhan. Di sisi lain ditampilkan pula diorama pengobatan pribumi yang menunjukkan bahwa masyarakat lokal juga memiliki keyakinan yang serupa. Lewat dua diorama ini, museum ingin menunjukkan bahwa sebelum ilmu pengetahuan berkembang, fosil lebih dulu hidup dalam kepercayaan dan juga tradisi masyarakat. Setelah kita melanjutkan perjalanan, kita disambut dua patung besar yang menggambarkan para peneliti awal Sangiran. Ada juga tokoh-tokoh lain yang dipajang di dinding maupun di komputer. Di depannya terdapat fosil tengkorak manusia purba sebagai representasi dari temuan penting yang pernah digali di kawasan ini. Di sisi ruangan terdapat komputer interaktif siap untuk dijelajahi. Melalui layar itu kita dapat mempelajari budaya alat batu di Jawa. Selain itu, terdapat panel informasi yang disajikan dengan jelas dan juga runtut membantu kita memahami bagaimana teknologi manusia purba berkembang dari masa ke masa. Museum ini juga menampilkan peran tokoh masyarakat lokal yang turut terlibat dalam proses pencarian fosil, seperti Atmo Wijojo, Andojo, dan juga Toto Marsono yang bekerjasama dengan para peneliti. Kehadiran mereka menjadi pengingat bahwa penemuan besar di Sangiran bukan hanya hasil kerja para ilmuwan, tapi juga buah kolaborasi dengan masyarakat lokal. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang paling seru, yaitu ruang yang dibuat seperti tempat belajar zaman dulu. Di sini kita bisa langsung duduk dan melihat contoh alat-alat batu yang pernah digunakan manusia purba. Rasanya seperti ikut mempraktikkan bagaimana mereka hidup, karena semua informasi tentang cara memakai alat batu sudah ditampilkan dengan jelas di depan kita.
selanjutnya kita masuk ke ruang pameran ketiga. Di bagian awal kita melihat komputer yang berisi informasi tentang Museum Sangiran. Ada juga panel informasi yang menjelaskan perjalanan Sangiran dari masa ke masa. Setelah itu, ruangan ini menampilkan foto-foto warga lokal yang dulu ikut membantu menemukan dan juga menyerahkan fosil kepada para peneliti. Mereka adalah orang-orang yang berperan besar dalam penggalian awal Sangiran. Di bagian berikutnya, kita dapat melihat berbagai penghargaan serta program yang pernah diselenggarakan oleh Museum Sangiran. Dan yang paling menarik adalah dokumentasi besar yang memperlihatkan bagaimana masyarakat dahulu berjuang menemukan fosil. Dengan alat sederhana, kerja keras, dan juga semangat kebersamaan yang kuat, dari foto-foto ini tampak jelas bahwa sebelum Sangiran dikenal dunia, semuanya bermula dari tangan-tangan warga yang tekun menggali sejarah di tanah mereka sendiri. Bagian ini menjadi pengingat indah betapa luar biasanya perjalanan Sangiran hingga akhirnya diakui dan dihargai seperti sekarang. Memasuki ruangan yang terakhir, pengunjung disambut oleh papan informasi yang memperlihatkan bagian-bagian tubuh Stegodon. Di sisi lain ruang, terdapat sebuah kerangka besar yang berdiri tegak, serupa dengan yang kita lihat di awal museum. Menjadi pengingat bahwa perubahan zaman telah membentuk kehidupan di Sangiran sejak ribuan tahun lalu. Yang membuat ruangan ini semakin menarik adalah adanya layar interaktif. Di layar ini, pengunjung dapat mengetikkan kesan dan pesan setelah menjelajahi museum, sekaligus membaca komentar dari pengunjung sebelumnya, mulai dari ungkapan rasa kagum, pesan edukasi, hingga harapan tentang pelestarian situs purbakala. Setelah selesai, maka kita diarahkan menuju pintu keluar. Dari sinilah pemandangan terbuka menyambut dengan suasana yang menenangkan, menjadi penutup sempurna dari perjalanan singkat mengenal sejarah manusia purba di Sangiran. Untuk ramenya, kalau di Museum Ubung ini hari Minggu dan Sabtu atau hari libur lainnya, yang seperti tanggal merah itu biasanya pakai narkoba. Yang ditanyakan lagi. Biasanya yang datang itu anak yang sepantaran kita, kayak anak SMA ini apa keluarga? Kalau untuk pengunjung relatif, ada yang dari TK sampai berkeluarga tua, semuanya ada. Menurut saya spot yang paling menarik di Museum Sangiran itu, kalau versi saya sendiri itu yang ada patung 3 itu tadi, yang ada apa ya, kayak Cina pakai obat yang meracik, mungkin kalau sekarang itu bisa dibilang kayak apoteker. Terus habis itu kayak ada patung nenek sama kakek yang kayak di zaman dahulu itu yang masih pakai gerabah, habis itu kayak masih apa ya, masih pakai yang tempat kayak yang agak di sawah itu ya, mungkin namanya apa saya kurang tahu. Kalau menurut saya spot yang paling bagus ya gitu sih. Nah, itu tadi keseruan kita di Sangiran Klaster Ngabung bersama Jalan Kata, jalan-jalan bareng Kariska dan Ataya. Stay tune terus ya perjalanan kita nanti. Dadah.